Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di pertemuan keempat mata kuliah fotografi dasar. Kita akan membahas mengenai konsep stop. Konsep stop ini merupakan salah satu teknik untuk mengatur exposure yang sebetulnya teknik ini digunakan pada zaman kamera analog. Namun, pengaruh perkembangan teknologi digital bukan berarti teknik ini dikembangkan dan sudah tidak lagi digunakan atau bahkan menjadi kadaluarsa. Justru teknik atau konsep stop ini sangat efektif untuk diterapkan pada fotografi digital. Bahkan dapat diterapkan juga pada teknik fotografi studio lighting. Kita lanjut, apa sih stop itu? Stop itu adalah istilah yang digunakan untuk nilai satu diafragma atau aperture lensa yang sampai saat ini masih disebut dengan f-stop. Nah, terminologi ini juga diterapkan pada pengaturan parameter exposure yang lainnya, seperti pergerakan naik satu stop setara dengan exposure 2 kali terangnya, dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya, turun satu stop berarti exposure foto setengah kali, dan seterusnya. Pada teknik stop ini, kita tetap harus mempelajari hal lain. Salah satunya adalah exposure value. Apa sih exposure value? Itu merupakan angka untuk mewakili suatu kekuatan cahaya yang ditangkap oleh sensor kamera. Nah, besarnya angka exposure value ini ditentukan oleh intensitas cahaya dan juga sensitivitas sensor atau yang disebut dengan ISO. Nah, angka IF lebih besar, artinya di sini angkanya jauh lebih kecil. Itu merupakan cahaya yang diterima adalah jauh lebih banyak. Kita lihat di sini, ini adalah angka-angka yang dihasilkan oleh exposure value. Kita anggap di sini ISO paling rendah, yaitu ISO 100, menggunakan ISO yang paling standar. Jika kita semisal menggunakan diafragma f5,6 dengan kecepatan foto 1/125 second, artinya di bagian sini kita mendapatkan nilai exposure value-nya adalah 12. Angka 12 ini memiliki exposure yang cukup. Jika kita memiliki angka yang lebih besar, 14, 15, 16, itu artinya nilai exposure value kita adalah under exposure, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jika kita memiliki angka yang kecil, 4, 5, 6, 7, itu artinya exposure value kita adalah pada over exposure, atau warna foto yang kita miliki akan lebih terang dari warna aslinya. Lalu, apa hubungan exposure value dan stop? Boleh kita lihat di sini, exposure value itu tingkat suatu ISO yang dikombinasikan dengan shutter speed dan juga aperture. Yang kita bahas minggu kemarin pula tentang triangle exposure. Nah, tiga komponen triangle exposure ini saling mempengaruhi satu sama lain. Saya kasih contoh, kita memiliki satu foto dengan exposure yang cukup. Pengaturannya adalah ISO 100, diafragma 5,6, shutter speednya 125 second. Dia memiliki nilai exposure value-nya 12, seperti tadi saya jelaskan. Nah, jika kita rubah dari nilai ISO diafragma yang sama, kemudian saya rubah menjadi 130 second, itu akan memiliki angka nilai exposure 10, yang artinya over exposure. Kemudian jika saya rubah lagi menjadi 1/60 second, itu artinya memiliki nilai exposure 11, masih juga over exposure. Nah, lebih dari angka 12, jika saya menggunakan 1/250 second, artinya dia under exposure. Nah, under exposure ini memiliki warna yang lebih gelap. Jika dirubah menjadi 1/500 second,
Artinya nilai exposure value-nya adalah 14 dan under exposure juga warna akan jauh lebih gelap. Oke, teman-teman masih ingat? Ini adalah angka-angka aperture yang dari mulai angka 1, 1,4, 2, 2,8 dan seterusnya. Skala ini cara penghitungannya adalah meloncat dari satu angka dari 1, kemudian kedua adalah 2 kali lipatnya, 1,4 adalah 2 kali lipatnya ke 2,8 dan seterusnya. Jadi tidak lompat satu angka, bukan perhitungannya bukan 1,4, kemudian 2, 2,8. Walaupun satu stop itu adalah perhitungannya lompat satu angka, namun untuk lebih mudah mengingat ketika kita menulis ataupun nanti sedang menghadapi ujian, cara perhitungan aperture ini adalah 1 melompati 2, 2 melompati ke 4, 4 ke 8 dengan skala 2 kali lipat besarnya. Sama halnya seperti 1,4 melompati 2,8, kemudian ke 5,6, kemudian ke 11 dan seterusnya. Nah, namun di sini tetap satu stop adalah 1 lompat 1,4, kemudian satu stop lagi 2, satu stop lagi 2,8 dan seterusnya. Di sini saya menuliskan angka plus dan minus. Setiap kali ada angka plus, dia memiliki nilai terang yang jauh lebih tinggi ketimbang nanti angka minus. Apa sih hubungannya plus dan minus ini? Ini akan digunakan untuk cara perhitungan stop. Itu kita lanjut pada shutter speed. Shutter speed pun sama. Cara skalanya adalah melompat dari satu angka ke angka berikutnya. Kalau tadi aperture lompat dari satu angka ke angka berikutnya, kemudian shutter speed ini tidak ada loncatan. Dia satu skala itu satu lompatan saja. 1, 2 kali lipatnya ke 2, kemudian 2 kali lipatnya ke 4, kemudian ke 8, kemudian ke 16 dan seterusnya. Hanya ada perbedaan di angka shutter speed, yaitu angka lompatan 8 menuju ke 15 seharusnya kalau 2 kali lipat adalah menjadi 16, namun dia menjadi angka 15. Dan perubahan satu angka lagi ada di angka 60, yang jika kelipatannya adalah 120, ini hanya 125. Jadi ada perbedaan di dua angka 15 dan 125. Itu yang mesti diingat ya. Nah, untuk angka plus minusnya ini sama dengan aperture. Angka 1 di angka 1 adalah plus dan di angka minus adalah 1000. Kemudian ada satu lagi yaitu ISO. Ini angka skalanya dari 100 2 kali lipatnya ke angka berikutnya. Cara penghitungan stopnya pun masih sama, 100. Satu stopnya adalah 200, stop kemudian 400 dan selanjutnya. Masih angkanya 2 kali lipat besaran dari angka sebelumnya juga. Nah, hanya perbedaannya di angka ISO 100 dia tandanya minus, kemudian angka yang lebih besar dia plus. Mengapa? Karena di angka ISO ini jika kita menggunakan angka yang lebih kecil, kita akan menghasilkan tingkat terang yang jauh lebih gelap ketimbang angka yang lebih besar. Nah, ini jika penggabungan dari mulai aperture, shutter speed, dan juga ISO. Dari plus, minus, plus, minus, minus, plus. Boleh diingat ya teman-teman, angka plus itu lebih terang, dan minus itu lebih gelap. Bagaimana tadi cara penghitungannya, aperture lebih besar dari angka besar, kemudian kecil itu adalah minus plus. Sedangkan di sini ada perbedaan pada ISO. Oke, kita lanjut pada bagaimana sih cara penghitungan stop. Full stop itu adalah 3 klik putaran, sedangkan 1/3 stop adalah 1 klik putaran. Jika kalian menggunakan kamera digital, boleh kalian coba pada perubahan stop, misalnya dari angka 2 diklik 3 kali, klik, 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 akan berubah menjadi angka 4. Itu artinya 3 klik adalah
full stop atau satu stop. Jadi ketika kalian klik satu kali, itu belum terjadi satu stop. Itu adalah 1/3 stop. Ini adalah angka-angka stop, perhitungan stop dari mulai 1/3 stop hingga 1/2 stop. Semisal tadi saya katakan dari F4, kemudian kita klik menjadi 3 kalinya adalah 5,6, 1/3-nya adalah lompatan dari 4,5, kemudian 4,8, dan juga angka 5. 4,8 ini menjadi angka 1/2 stop. Seperti itu angka lompatannya. Kemudian kita coba praktekkan bagaimana sih cara penghitungan stop ini. Jika misalnya pada kondisi pertama kita sedang memotret pemandangan dengan exposure yang rendah atau cukup redup, yaitu di ISO 100, kemudian diafragma 8 dan kecepatannya ada di 125, tanpa merubah ISO dan aperture, kita butuh tingkat terang 1 stop. Maka berapa shutter speed yang diperlukan? Kita di sini berarti melihat komponen speed 1/125. Jika tadi kita mengingat angka skalanya, hanya satu shutter speed itu dinaikkan 1 stop, berarti 2 kali lipatnya adalah 1/250. Oke, kemudian pada penerapan yang kedua, jika kita memotret seseorang sedang mengendarai sepeda, diperoleh exposure yang cukup, ISO-nya 100, diafragma 5,6, dan shutter speed-nya 1/125. Diperlukan shutter speed 1/500 second agar gerakan tersebut menjadi freezy atau tidak bergerak tanpa merubah aperture. Berapa sih ISO yang dibutuhkan dan berapa stop yang dinaikkan atau diturunkan? Jawabannya adalah speed 1/120 menjadi 1/500, berarti diturunkan 2 stop. Aperture-nya f5,6 tidak berubah, tetap 0 stop. Maka kompensasi yang diperlukan untuk ISO adalah naik 2 stop, yaitu menjadi ISO 400. Kemudian untuk penerapan stop yang ketiga, jika kondisi kita sedang memotret bunga di halaman rumah atau taman, kita mendapatkan exposure yang cukup, yaitu ISO 400, diafragmanya 8, dan speednya adalah 1/500. Kita menginginkan blur atau bokeh dengan merubah ISO menjadi 100, aperture-nya menjadi 5,6, maka berapa speed yang dibutuhkan atau berapa stop yang dinaikkan atau diturunkan? Jawabannya adalah ISO 400 menjadi 100, berarti turun 2 stop atau minus 2 stop. Aperture dari 8 menjadi 5,6, artinya naik 1 stop. Maka shutter speed 1/500 ditambah 1 stop menjadi 1/250 second. Jadi seperti itulah cara penerapan stopnya. Ada sedikit perhitungan yang digunakan. Dari plus minus yang tadi kita sudah bahas. Sekian penjelasan mengenai konsep stop. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.